Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok KAS yang beranggotakan Epika Sari, Nur Hasikin, dan saya sendiri Nur Syarah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perencanaan keuangan syariah. Dasar-dasar perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses pencapaian tujuan keuangan melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan yang terstruktur, umum, atau konvensional, yang meliputi proteksi terhadap kekayaan, akumulasi kekayaan, menjaga keberadaan, distribusi kekayaan, sebagaimana ditulis dalam hadis yang artinya, berusahalah kamu untuk hari akhirat seakan-akan kamu akan meninggal besok. Akan tetapi, berusahalah dalam waktu yang sama untuk kebutuhan dunia kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Al-Dailami, tidak ada larangan untuk mencari nafkah dan kekayaan mal, namun kita harus mencari dan menikmatinya berdasarkan prinsip Islami. Mengelola dengan baik adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Dan juga tertulis dalam Al-Quran yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Yang selanjutnya, anggaran sesuai syariah. Dari sisi pendapatan, dan jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Dari sisi pengeluaran, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Konsep proteksi sesuai syariah. Pada asuransi jiwa syariah, terjadi risiko sharing antara peserta asuransi. Peserta asuransi sepakat untuk menanggung bersama kemungkinan timbulnya musibah yang lazim disebut risiko dengan alokasi dana kebijakan atau terbaru. Akad atau perjanjian dalam asuransi syariah terdiri dari akad terbaru dan tijarah. Pada asuransi jiwa modern, terjadi risk transferring dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Peserta asuransi membayar sejumlah premi untuk memindahkan dampak dari kemungkinan timbulnya musibah atau risk kepada perusahaan asuransi. Peserta tidak lagi terkait dengan risiko tersebut karena telah dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya, asuransi konvensional. Akad atau perjanjian adalah jual beli. Perencanaan proteksi keluarga. Lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan daripada meninggalkan mereka miskin sambil memohon pertolongan orang lain. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh H.R. Bakri. Bertujuan untuk mendapatkan perkembangan modal yang reasonable dengan tahap mempertahankan modal awal. Namun kita harus mencari investasi yang sesuai dengan prinsip Islami syariah. Yang selanjutnya, investasi sesuai syariah.
operasional harus terbatas dari unsur bunga atau riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Terbebas dari unsur judi, yaitu di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan biaya lain dan orang tersebut menderita kerugian dan kepercayaan. Aktivitas usaha yang memproduksi maupun menjual barang-barang yang haram, seperti minuman beralkohol, babi, dan lain-lain. Dan tidak boleh ada ghohar. Yang selanjutnya, distribusi kekayaan sesuai syariah. Bertujuan agar harta kekayaan yang terakumulasi dapat dikelola dan didistribusikan sesuai dengan keinginan dengan tingkat kesulitan yang terendah. Tidak hanya bagi yang ditinggalkan, tapi juga bagi si miskin dan yang membutuhkan. Wasiat, hibah, dan warisan. Infak dan sedekah. Yang terakhir, zakat. Selanjutnya, wasiat, hibah, dan warisan. Hibah adalah pemberian orang lain dan diberikan oleh si pemberi sejak ia masih hidup. Tidak menjadi bagian warisan si pemberi bila meninggal dunia. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Maksimal sepertiga dari harta peninggalan dimaitkan. Warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu ahli warisnya. Harta peninggalan bisa dibagikan setelah dikeluarkannya biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang di pewaris, dan mengeluarkan wasiatnya bila ada. Sedekah. Sedekah adalah pemberian yang sifatnya sukarela atau sunnah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Zakat. Secara harfiah, zakat berarti penyucian atau keberkatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Al-Baqarah 275 sampai 281. Menurut terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nisab dan haul. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman.